potensi-potensi yang bisa kita jual di level nasional. Sebagai penyambung bangsa-bangsa selanjutnya terjadi di Kabupaten Nganjuk. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia ke-78, 5 Oktober 2023, Kodim 0810 Nganjuk menyelenggarakan dengan berbagai lomba. Di antaranya lomba karya tulis ilmiah dan lomba fotografi dengan tema Sejarah Seni dan Budaya Kearifan Lokal Kabupaten Nganjuk. Selain dimeriahkan dengan lomba-lomba, Kodim 0810 Nganjuk juga melaksanakan upacara di depan Makodim 0810 Nganjuk. Diikuti oleh anggota TNI Polri, dihadiri oleh Forkopimda dan tokoh masyarakat. Komandan Kodim 0810 Nganjuk, Letnan Kolonel Infantri Trijoko Purnomo menyampaikan, lomba diikuti oleh pelajar, anggota TNI dan masyarakat. Mereka mendapat hadiah berupa tropi dan uang pembinaan bagi pemenang lomba. Selanjutnya, hasil pemenang karya ilmiah dari tingkat daerah akan dilombakan kembali di tingkat Mabes. Hari ini tepat tanggal 5 Oktober, TNI melaksanakan ulang tahun yang ke-78. Jadi kami di Kodim Nganjuk ini melaksanakan tersendiri. Ada beberapa titik di jajaran Korem kita yang melaksanakan kegiatan tersendiri. Seharusnya ada kegiatan yang terpusat di Madiun, tetapi kami mendapat kebijakan dari pimpinan untuk menyelenggarakan kegiatan di wilayah. Jadi kami padukan dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan semua etnis yang ada di Nganjuk ini untuk ikut mengayu bagyo kegiatan HUT TNI ini. Untuk rangkaian kegiatan HUT TNI ke-78 ini, pertama ada lomba karya tulis yang mengungkap atau menulis tentang kearifan lokal atau seni atau budaya lokal yang kita lombakan. Ada poin-poin atau checklist yang kita berikan kepada peserta lomba. Kemudian ada kegiatan lomba fotografi. Fotografi sama judulnya atau temanya sama, mengangkat budaya lokal khususnya Nganjuk ini. Ini diikuti oleh beberapa kriteria atau peserta. Yang pertama pelajar, kemudian TNI Polri, kemudian wartawan. Kami memang ada tema ataupun perintah dari pimpinan kita yang di Mabes TNI untuk mengangkat, akan dilombakan lagi ke depan. Jadi file ini yang sudah kita terima, kita kirim ke Mabes, nanti akan diseleksi kemudian. Jadi nanti akan dijadikan seperti film dokumenter ataupun menjadi arsip, bahwasanya khususnya di Nganjuk ada hal-hal yang memang belum terungkap. Harapannya kita bisa mengungkap, ada potensi-potensi yang bisa kita jual di level nasional. Sukadi, salah satu peserta lomba karya tulis yang memenangi lomba sebagai juara satu, menyampaikan judul karya tulis yang diangkat tentang menggali potensi wayang Anjuk Ladang sebagai seni tradisional khas Kabupaten Nganjuk. Dirgayu AUT TNI yang ke-78. Semoga TNI tetap menjadi patriot NKRI dan tetap dicintai oleh rakyat. Ini sebenarnya antara TNI dengan cerita di dalam karya yang kami angkat tentang wayang Anjuk Ladang itu 11-12 karena sama-sama mempunyai nilai heroistik, kepahlawanan. Kalau TNI itu kepahlawanan untuk mempertahankan negara untuk NKRI, tapi untuk dalam cerita wayang Anjuk Ladang itu mempertahankan terah bumi Anjuk Ladang di saat itu sebagai di bawah kerajaan Mataram Medang. Di sini sangat menginspirasi sekali kalau wayang Anjuk Ladang itu
diangkat sebagai ikon budaya, terutama yang ada di Kabupaten Nganjuk, sebagai basic atau dasar, sehingga nanti akan menjadi untuk memperkuat kebudayaan nasional. Sebenarnya yang ingin saya sampaikan terkait dengan wayang Nganjuk Ladang ini yang benar-benar kami kemas bersama pengkaryanya itu Mas Badar dalam Asli Nganjuk, yang pada saat itu mengangkat dari novel yang saya miliki itu menjadi sebuah karya pertunjukan wayang. Nah, ini yang beda dari wayang-wayang yang sudah ada, bahwa wayang Nganjuk Ladang ini bukan wayang Purwo, juga bukan wayang Madya. Basicnya adalah sejarah dari Mataram Medang sampai sejarah berikutnya. Sedangkan kalau wayang Purwo itu kan ada Ramayana, ada Mahabharata dan sebagainya. Kalau wayang Madya itu cerita Panji. Di wayang Nganjuk Ladang tidak. Jadi di wayang Nganjuk Ladang itu ada pada wayang Purwo, juga ada pada wayang Madya. Yang ingin saya tegaskan di sini bahwa pemerintah Kabupaten Nganjuk itu segera, kemarin kan sudah dibuat oleh Pak Bupati, untuk segera mencatatkan sebagai budaya, sebagai hak cipta, ya, agar tidak diklaim oleh negara. Karena di sini syarat tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, di dalam 5 sila itu terkandung di dalam cerita wayang Nganjuk Ladang itu. Nah, di sini yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat seluruh masyarakat Nganjuk itu bahwa cikal bakal atau sebagai penyambung bangsa-bangsa selanjutnya terjadi di Kabupaten Nganjuk itu. Karena kalau pada saat itu terjadi perang kalah oleh rakyat ketika Nganjuk Ladang itu kalah, nggak ada bangsa-bangsa di sana, bangsa Kauripan, kemudian Kadiri, Singosari, Majapahit dan seterusnya itu tidak, berarti sudah selesai. Kalau toh ada bangsa, itu berarti bangsanya sudah berbeda jalur atau terlak. Wayang Anjuk Ladang menceritakan tentang seorang tokoh bernama Samgat Pu Anjuk Ladang bersama-sama rakyat sipil berjuang melawan musuh kerajaan Mataram Medang. Rakyat Anjuk Ladang akhirnya berhasil mengusir musuh kerajaan dan diberi hadiah berupa tanah perdikan atau hak swantantra dari Pu Sindok, Raja Mataram Medang di Jawa Timur. Selain mendapat anugerah bebas dari kewajiban membayar pajak, Pu Sindok juga memerintahkan rakyat Anjuk Ladang untuk membangun sebuah candi, Jaya Merta dan Tugu Kemenangan atau Jaya Stamba. Dari kata Anjuk Ladang tersebut akhirnya berkembang menjadi nama Nganjuk hingga sekarang. Dan setiap tanggal 10 April diperingati sebagai Hari Jadi Nganjuk. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan.